Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, gelombang 1, angkatan 3, Latsar CPNS Kabupaten Bekasi, PPSDM Regional Bandung. Dengan anggota Dede Gunawan, Neng Ipah Padilah, Jainul Alam, dan Tia Ferianti. Isu kontemporer yang kami angkat yaitu pro kontra vaksin COVID-19 di kalangan masyarakat. Ada beberapa isu kontemporer yang saat ini terjadi di lingkungan masyarakat, khususnya tentang COVID-19. Yang pertama, maraknya ujaran kebencian yang beredar di media sosial. Yang kedua, membludaknya jumlah limbah masker medis di TPA. Ketiga, masih tingginya angka masyarakat anti vaksin COVID-19 di Indonesia. Empat, belum efektifnya pembelajaran jarak jauh di era COVID-19. Dan yang kelima, tingginya angka pelanggaran protokol kesehatan di Jawa Barat. Dalam menentukan isu yang dipilih, kami menggunakan teknik APKL. Menurut tabel yang tersedia, ternyata yang memenuhi semua aspek baik itu aktual, problematika, kelayakan, dan kekhalayakan itu ada di isu nomor 3, yaitu masih tingginya angka masyarakat anti vaksin COVID-19 di Indonesia. Oleh karena itu, isu ini yang kita pilih. Jadi jika dilihat dari diagram ini, yang pertama dilihat dari metode atau cara pemerintah yang masih minim mensosialisasikan vaksin. Bagaimana cara mendapatkan vaksin, efek samping apa yang ditimbulkan setelah divaksin. Nah, dan keterjangkauannya pun masih belum rata, hanya tersedia di tempat-tempat tertentu. Nah, untuk di lingkungan masyarakat itu sendiri, nah masyarakat masih banyak yang belum percaya atau ragu terhadap keberadaan virus corona ini. Ditambah masih banyaknya beredar informasi yang hoax istilahnya. Selanjutnya, fasilitas pendukung vaksin masih minim, hanya tersedia di tempat-tempat tertentu. Dan vaksinnya pun masih terbatas. Proses memakan waktu yang lama proses uji klinisnya, sehingga terjadi antrian atau giliran, dan itu membuat masyarakat biasa menjadi malas untuk divaksin atau bete nunggunya. Nah, jadi ini salah satu penyebab tingginya angka masyarakat anti vaksin. Nah, dari manusia itu sendiri masih banyak yang beranggapan vaksin itu berbahaya dan malah menganggap COVID itu tidak ada, ditambah dengan banyaknya berita hoax yang beredar di masyarakat. Sehingga dengan melihat banyaknya permasalahan tadi, maka masih terjadi tingginya angka masyarakat anti vaksin. Dari analisa Fishbone, didapat akar masalah dari tingginya angka masyarakat anti vaksin di Indonesia. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman masyarakat akan pentingnya vaksin masih minim. Yang kedua, pola pikir masyarakat yang menganggap dirinya kebal dari COVID-19. Ketiga, ketersediaan vaksin dan fasilitas pendukung vaksin masih minim. Keempat, minimnya sosialisasi dari pemerintah. Kelima, berkembangnya informasi yang tidak jelas di masyarakat. Dan yang keenam, vaksin yang tersedia hanya melalui uji klinis dalam rentang waktu singkat dan diproduksi oleh negara asal antivirus sendiri, sehingga masyarakat skeptis.
Rekomendasi strategi penyelesaian masalah. Akar masalah yang tadi disebutkan memicu munculnya rekomendasi strategi penyelesaian masalah, yaitu diantaranya penggiatan sosialisasi ke lingkup masyarakat terkecil yaitu RT, RW, dan kepala keluarga. Memaksimalkan semua jenis media sosial mulai dari sosialisasi langsung, sosial media, iklan layanan masyarakat, dan sebagainya. Mengajak tokoh masyarakat untuk menarik simpati masyarakat dari berbagai kalangan, misalnya public figure, akademisi, ulama, dan tokoh lainnya yang dapat menarik respek masyarakat. Senantiasa mengawal semua informasi yang sampai ke masyarakat untuk meminimalisasi tersebarnya hoax. Meningkatkan efektivitas comment center COVID-19. Bermitra dengan pihak swasta untuk memaksimalkan jangkauan vaksin demi segera pulihnya tatanan ekonomi bersama. Follow up dan monitoring secara media masyarakat yang sudah vaksin terhadap kemungkinan timbulnya reaksi tubuh terhadap vaksin, misalnya demam, alergi, dan reaksi lainnya. Demikian penjelasan dari kelompok kami terkait analisis isu kontemporer yang mengangkat tema pro kontra vaksin COVID-19 di kalangan masyarakat. Saya mewakili dari kelompok Latsar CPNS Kabupaten Bekasi, gelombang 1 Angkatan 3 kelompok 3. Berterima kasih atas bantuan dan dukungannya, dan mohon maaf apabila ada salah dan perkataan kami yang kurang menyenangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.